Halo saudara, dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik, yaitu jatuh dalam dosa atau tinggal dalam dosa. Jatuh dalam dosa atau tinggal dalam dosa. Ini adalah dua kalimat yang berbeda, tetapi mungkin kalau dilihat hanya dalam kurun waktu yang singkat, seolah-olah dua-duanya sama. Tetapi ini adalah sesuatu yang berbeda. Coba kita lihat Mazmur pasal 51 ayat 2 dan ayat 5. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah Daud ia menghampiri Batsheba. Jadi Daud baru saja bikin dosa, saudara, perzinahan. Dia ambil istri dari Uria, pegawainya yang setia, saudara, dan tidur dengan Batsheba. Sebab aku sendiri sadar, ayat kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Daud sadar. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara, muncul kata senantiasa. Ini bagus banget, saudara, ya. Bahasa aslinya juga kalau kita pelajari menunjukkan kepada sesuatu yang terus-menerus atau berulang setiap hari menjadi pergumulan dari seorang bernama Daud. Wow, kalau kita lihat bagaimana firman berkata, Daud adalah orang berkenan di hati Tuhan, who will do all my will, dikatakan, yang pasti akan terus melakukan kehendak Tuhan. Ternyata hidupnya tidak lepas dari pergumulan, yaitu salah satunya dengan dosa. Saudara, sangat wajar dalam kehidupan kita, nature manusia, kita akan terus berjuang melawan dosa, bergumul melawan dosa. Itu sangat wajar. Tetapi ada sebuah perbedaan antara orang-orang yang jatuh dalam dosa atau tinggal dalam dosa. Sebab dua-duanya dalam keadaan berdosa. Yang tidak boleh adalah jangan sampai kita tinggal di dalam dosa. Orang Kristen hidup setiap hari pasti bisa jatuh dalam dosa. Bahkan dosa-dosa yang nggak disadari itu tetap dosa, saudara. Tetapi jangan sampai akhirnya kita tinggal. Nah, apa bedanya tinggal? Tinggal itu begini. Berarti dia sudah mulai menikmati. Dia sudah mulai berkata mungkin kepada dirinya, ya udahlah, tidak apa-apa. Saya memang bisanya begini. Ya sudahlah, saya apa boleh buat. Nah, bahasa itu berarti sudah membuat orang melegalkan untuk seseorang berbuat dosa. Dan seolah-olah, ya udahlah, Tuhan juga maklum. Itu nggak boleh, saudara. Kalau sampai kita sudah merasa, aduh, udahlah, nggak apa-apa. Toh saya juga memang nggak mampu. Dalihnya begitu, saudara. Tapi akhirnya kita tidak ada satu perjuangan. Tapi kan masalahnya, Pastor, ini udah coba loh, berkali-kali gagal terus. Tetapi kita masih terus mencoba. Itu artinya kita tidak betah di dalam dosa. Tetapi kalau kita sudah berhenti mencoba untuk berbuat kebaikan, berbuat melawan dari dosa-dosa itu, kalau kita sudah berhenti dan kita sudah menikmati dosa itu, menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, itu tandanya kita sudah tinggal di dalam dosa. Itu yang nggak boleh, saudara. Justru kita harus terus tidak betah. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus ini sebagai alarm dalam hidup kita. Bayangin, saudara, kalau saudara sudah sampai betah tinggal di dalam dosa, itu artinya Roh Kudus sudah tidak lagi bekerja. Karena bagaimana Roh Kudus bisa menjadi satu dengan dosa? Nggak mungkin. Sebab dia adalah Roh yang kudus. Maka dari itu, kalau Roh Kudus itu masih bekerja, dia akan berontak, dia akan terus mengingatkan, dia akan terus menegur. Hei, jangan tinggal di dalam dosa. Hei, kamu pasti bisa, bangkit lagi. Itu dia akan lakukan. Tetapi kalau sampai alarmnya sendiri sudah mati, hati-hati, mungkin Roh Kudus sudah meninggalkan kita. Ini sesuatu yang bahaya, saudara. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Dengan artian, kita sudah tidak mau lagi dengar teguran dari Roh Kudus. Dan kita mulai hidup semau-maunya kita di dalam dosa. Mari, saudara, saya mendorong saudara. Mungkin ada banyak di antara saudara yang dengarkan ini dan saudara berkata, aku udah gak mampu. Aku udah coba berulang kali. Terus coba. Terus coba. Dan ini yang selalu menjadi doa saya setiap hari. Tuhan, penuhi aku dengan kasih karunia-Mu, supaya aku betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu sepanjang hari ini. Saudara, manusia tidak pernah luput dari dosa. Tetapi dengan berdoa seperti itu, artinya kita melepaskan semuanya dan kita berharap supaya hanya Tuhan dan kasih karunia-Nya melingkupi hidup kita untuk kita bisa berjalan hidup di dalam kebenaran. Ini penting, saudara. Kasih karunia yang Tuhan berikan bukan melegalkan kita untuk tinggal di dalam dosa,
tetapi untuk membuat kita kuat keluar dari dosa. Kita nggak mampu, saudara, tetapi kasih karunia Allah akan memampukan kita lepas, bebas dari dosa. Izinkan saya berdoa, saudara ya. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menegur kami, menyadarkan kami. Kami bisa saja jatuh dalam dosa, tapi kami nggak mau tinggal di dalam dosa. Mungkin kami jatuh berkali-kali, bahkan dalam satu hari kami jatuh berkali-kali dalam dosa. Tapi Tuhan, kami nggak mau tinggal, kami nggak betah untuk tinggal di dalam dosa. Sebab kami tahu Roh Kudus akan berduka saat kami mulai tinggal di dalam dosa. Tuhan, tolong kami, penuhi kami dengan kasih karunia-Mu, sehingga kami dimampukan keluar dari kehidupan yang penuh dengan dosa. Kami mulai berangsur-angsur, perlahan tapi pasti, pembaruan budi itu terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus semakin disempurnakan, semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap lutut yang goyah, bahu yang mulai lelah. Tuhan, berikan mereka terus pengharapan yang baru. Tolong setiap umat-Mu Tuhan. Mereka rindu mengalami kelepasan, pembebasan dari segala keterikatan dosa. Dan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengikat, mematahkan segala roh-roh apapun juga, roh-roh jahat apapun juga, yang membawa ikatan-ikatan dosa dalam kehidupan anak-anak-Mu yang menyaksikan. Saat ini aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi biarlah masuk dan berkuasa Roh Kudus di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Serahkan segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini, biar Tuhan sendiri menjadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.